Halo Tribuners, selamat siang. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Minggu 6 Maret 2022. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners. Satu korban selamat bernama Nelson Sariri, pria asal Sulawesi Selatan Toraja, berhasil dievakuasi oleh TNI Polri setelah 3 hari berada di lokasi kejadian distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua. Nelson Sariri dievakuasi pada Sabtu 5 Maret 2022 sekira pukul 10.45 waktu Indonesia Timur menggunakan 2 helikopter ke Timika. Diketahui Nelson Sariri merupakan karyawan PT Palapat Timur Telematika, merupakan salah satu korban selamat pasca pembantaian yang dilakukan oleh KKB hingga menewaskan 8 rekannya. Untuk mengetahui proses evakuasi dan kondisi terkini dari korban, kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun Papua ada Marcelinus Labulela. Silakan dengan laporan Anda. Baik, selamat sore rekan Dea dan Tribuners. Dapat saya informasikan dari Timika saat ini bahwa terkait korban yang diselamatkan oleh pihak TNI Polri, Satuan Tugas Satgas Ops di Timika, bahwa proses evakuasi terhadap Nelson memakan waktu cukup lama, mengingat di kota Timika sendiri atau wilayah kota Timika dan sekitarnya saat ini masih terkendala cuaca. Namun setelah 3 hari lamanya proses evakuasi terhadap Nelson, korban selamat pasca pembantaian dari KKB di Puncak, bahwa korban yang selamat atas nama Nelson telah dievakuasi kemarin sekitar pukul 10.45 di Bandara Moses Kilangin menggunakan 2 helikopter. Adapun dapat saya informasikan saat ini bahwa Nelson masih dalam keadaan trauma, di mana Nelson ini merupakan salah satu karyawan PTT yang mengerjakan jaringan telekomunikasi di area Kabupaten Puncak Jaya di distrik Beoga. Nelson dievakuasi kemarin, namun 8 rekan lainnya dapat saya informasikan juga 8 rekan lainnya hingga kini belum dievakuasi, mengingat saat ini kondisi cuaca di kota Timika sedang memburuk atau sejak tadi pagi sudah diguyur hujan. Akhirnya tim kemudian melakukan pembatalan terhadap evakuasi ke 8 korban lain yang sudah meninggal dunia. Dapat saya tambahkan juga bahwa Nelson ini sempat melakukan pertolongan melalui CCTV di area sekitar dengan melakukan dan dimonitor oleh pihak perusahaan melalui CCTV tersebut. Nelson juga kemarin sudah diperiksa oleh tim medis Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika karena mengalami kondisi yang masih trauma hingga saat ini. Namun Nelson berhasil selamat, sedangkan beberapa anggota lainnya, yaitu 8 rekan kerja Nelson lainnya masih dalam proses evakuasi. Dan dapat saya tambahkan bahwa hari ini sebenarnya sudah dilakukan evakuasi terhadap 8 korban tersebut. Namun hingga kini belum dilaksanakan karena terkendala cuaca, dan memang daerah di sana cukup dijangkau, cukup jauh ya, jauh dari kota Timika menuju ke puncak, dan kemudian ke lokasi itu memang sangat jauh. Jadi kalau misalnya ditempuh dengan jarak kaki bisa mencapai 2-3 hari sampai ke lokasi titik mereka dibantai. Namun dapat saya informasikan juga bahwa Nelson kemarin dijemput oleh tim Satuan Damai Kartens, di mana Nelson ini hadir di Timika sekitar pukul 10.59 melalui Bandara Moses Kilangin, Kota Timika, Papua. Berdasarkan informasi yang kami peroleh di lapangan bahwa saat ini tim telah mengirim atau melakukan pengiriman terhadap warga-warga sekitar untuk meninjau lokasi, dan juga didukung bantuan dari TNI Polri yang bertugas di sana untuk mengumpulkan jenazah-jenazah yang ada di sana. Oleh karena itu, Nelson sudah diselamatkan, namun rekan-rekan lainnya yang sudah dibantai
alias meninggal dunia. Sekarang masih proses untuk penjemputan. Jadi mudah-mudahan tadi pagi direncanakan jam 6 untuk melakukan penjemputan, namun terkendala cuaca. Namun mudah-mudahan dapat diinformasikan kembali bahwa mereka akan dijemput lagi pada besok sekitar hari Senin besok pagi ya, Tribuners. Baik, Dea, demikian laporan dari saya dari Martin Kabela, dari Kota Timika. Baik, terima kasih Marcelinus, dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara bersama Kaops Damai Kartens Kombes Pol Muhammad Firman selengkapnya. Dia melihat senjata, kemudian dia mendengar bunyi tembakan. Gitu. Yang lain, evakuasi. Tentunya di sini kita melihat berbagai faktor nanti, melihat cuaca atau bagaimana, kemudian bagaimana mekanisme nanti penyelamatannya, karena berdasarkan korban memang yang sudah meninggal ini dijadikan satu tempat oleh pelaku KKB itu dikumpulkan. Ya ini mungkin memudahkan, cuma nanti banyak mungkin berbagai kendala karena heli ini yang rencana dari Kodam akan membantu evakuasi ada heli Karakal. Namun ada berbagai pertimbangan heli mungkin tidak bisa mendarat di lokasi, makanya kita nanti menentukan skenario yang bagaimana yang lebih amannya nanti untuk bisa kita bawa evakuasi para korban. Ya. Pada saat kita menerima laporan itu tanggal 2. Tanggal 2 itu kita menerima laporan, kita kumpul. Tanggal 3 kita menerima laporan, kemudian kita evaluasi bersama. Itu maskapai tidak ada yang mau ke lokasi. Kemudian faktor cuaca juga yang mempengaruhi sehingga kita ada sedikit keterlambatan. Tapi alhamdulillah kita bisa menyelamatkan yang satu orang ini dalam keadaan masih dalam keadaan hidup. Lanjutan, dari Beoga ke lokasi itu bila ditempuh dengan jalan kaki itu 3 hari. Dan memang tidak ada akses ke sana kecuali melalui udara. Karena selama ini mereka mengerjakan itu lewat heli, dropnya lewat heli. Kemudian kenapa tidak ada aparat keamanan? Karena sebelumnya mereka juga sudah mengerjakan ini dalam keadaan maintenance BTS itu. Nahkoda Tutbot Kayan 3 milik PT Kayan Patria Propertindo dilaporkan tenggelam di Sungai Kayan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Tim SAR Tarakan hingga petugas gabungan TNI Polri langsung dikerahkan untuk proses penyelamatan. Hingga hari ini, operasi pencarian korban tenggelam di Sungai Kayan masih terus dilakukan. Rekan kami Maulana Ilhami Faudi, wartawan Tribun Kaltara, akan melaporkan untuk Anda selengkapnya. Silakan rekan Faudi. Baik, rekan Dea, dapat dilaporkan bahwa hingga siang tadi, tim SAR gabungan dari BPBD Bulungan, Basarnas Tarakan, Pos TNI AL Tanjung Selor, dan juga Satpol Airut Polres Bulungan masih terus melakukan pencarian terhadap korban tenggelam atas nama Ahmad Dhani yang merupakan nahkoda tugboat yang dilaporkan tenggelam pada Sabtu dini hari lalu. Proses pencarian saat ini juga diperluas dari proses pencarian pada hari Sabtu lalu, di mana saat ini pihak tim SAR gabungan memperluas radius pencarian hingga 2 km dari tempat kejadian perkara atau TKP awal. Hingga siang tadi, pihak tim SAR gabungan masih belum berhasil menemukan korban. Cuaca sendiri di lokasi memang cerah, tidak mendung, tidak berawan. Itu tadi sedang pasang sehingga cukup menyulitkan bagi tim SAR gabungan untuk melakukan penyisiran di wilayah hilir Sungai Kayan. Namun begitu, PLT Kepala Pelaksana BPBD Bulungan Darmawan mengatakan pihaknya optimistis akan dapat menemukan korban tenggelam atas nama Ahmad Dhani, mengingat pengalaman yang dimiliki oleh pihak Basarnas Tarakan dan juga BPBD Bulungan, lalu TNI AL dan juga Polairut yang telah memiliki pengalaman dalam melakukan proses pencarian orang hilang dan tenggelam. Demikian rekan dia yang dapat dilaporkan. Baik, Tribuners, rekan Faudi juga sudah melakukan wawancara bersama pihak terkait, berikut selengkapnya. Ya, tapi mudah-mudahan bisa hari ini. Tapi biasanya itu 3 hari itu sudah ngaku sendiri sudah itu. Kami TNI Angkatan Laut, SAR, yang hari ini bekerja mulai kemarin, mulai awal sudah kita melakukan ini dengan Polairut
bersama teman-teman yang dengan seadanya dengan pos ini dibantu oleh beliau, Pos TNI Angkatan Laut di Tanjung Selor. Ya, karena ya itulah kita harus namanya tugas dan pokok fungsi kita, apapun kita tetap lakukan pencarian sampai ketemu. Pak, yang dicari Atas nama Ahmad Dhani. Saudara Ahmad Dhani. Sejauh ini proses pencarian bagaimana, Pak? Ya, Sejauh ini proses pencarian bagaimana? ya proses pencarian kita masih tetap melakukan penyisiran, ya kan, dengan luas sungainya seperti ini, tidak mungkin langsung ketemu. Biasanya kalau standarnya itu 3 hari itu udah mengapung, itu kalau memang sulit gitu ya. Nah, kita masih aja bersama teman-teman untuk melakukan pencarian. Prinsipnya sebenarnya itu aja. Kondisi sungai air sendiri gimana, Pak? Cukup mendukung atau sulit untuk pencarian? Ya tentunya kalau air begini kan naiknya ya agak sulit juga karena derasnya air ini kan. Itu juga agak kita mengalami, tapi nggak masalah sih sebenarnya kalau yang seperti yang ini. Kita sudah terbiasa juga ya, teman-teman juga yang lain seharusnya udah tahu bagaimana standar pencarian orang yang tenggelam itu masing-masing udah tahu lah, udah mahfum lah. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Puluhan pohon tumbang di DKI Jakarta setelah diterjang angin kencang yang melanda pada Sabtu 5 Maret 2022 siang kemarin. Sejumlah orang dilaporkan mengalami luka-luka. Angin kencang juga menyebabkan sejumlah sarana dan prasarana umum rusak. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Dionysius Arya Bimasuci, jurnalis dari Tribun Jakarta yang ada di lokasi. Silakan rekan Dion, laporan Anda. Ya, selamat siang Dea. Jadi berdasarkan data dari BPBD DKI Jakarta, setidaknya ada 40 pohon tumbang di DKI Jakarta pada Selasa kemarin akibat adanya angin kencang. Jakarta Selatan dan Jakarta Timur jadi 2 wilayah yang paling banyak terjadinya pohon tumbang ini. Jakarta Selatan ada 17 dan Jakarta Timur ada 15 pohon tumbang. Akibat peristiwa ini juga 3 orang dilaporkan mengalami luka ringan dan 2 kendaraan yaitu mobil mengalami kerusakan. Kemudian pohon tumbang juga menyebabkan 3 rumah warga ini rusak. Selain menyebabkan pohon tumbang, angin kencang yang terjadi pada Sabtu kemarin juga menyebabkan kaca di pertokoan 4 lantai yang ada di kawasan Rawamangun, Jakarta Timur ini pecah. Kemudian atap atau plafon di Lipo Mall Kemang dikabarkan ambruk. Namun informasi ambruknya atap di Mall Kemang, Lipo Mall Kemang ini buru-buru dibantah oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan, Kombes Pol Budi Heri mengatakan bahwa yang atap atau plafon mall tidak runtuh, melainkan hanya ornamen atau hiasan yang ada yang menempel di plafon itu yang runtuh. Walau begitu, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, hanya ada beberapa orang yang dilaporkan mengalami luka-luka. Demikian, Dea. Baik, terima kasih rekan Dionysius untuk laporan Anda dari DKI Jakarta. Selamat kembali bertugas. Kita menuju informasi berikutnya. Hujan deras mengguyur wilayah Kota Manado, Sulawesi Utara pada Jumat 4 Maret 2022 siang hingga petang. Peristiwa itu mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor di sejumlah kecamatan di Kota Manado. Dan saat ini kami sudah tersambung dengan jurnalis Tribun Manado, ada Fistel Mukuan yang akan melaporkan selengkapnya di sana. Ya, terima kasih rekan Dea. Memang hujan deras mengguyur Kota Manado pada hari Jumat 4 Maret 2022 di siang hari hingga sore hari. Nah, sehingga ada beberapa tempat atau lokasi di Kota Manado yang terjadi banjir dan longsor. Ya, bisa dikata Kota Manado saat itu dikepung oleh banjir khususnya. Di mana-mana ada banjir, hampir di setiap kecamatan di Kota Manado. Dan kejadian itu hingga malam dari BPBD Kota Manado membersihkan beberapa ruas jalan akibat longsor yang menutupi beberapa ruas jalan. Sehingga dari kejadian longsor ini ada 2 korban jiwa yang meninggal di Kota Manado akibat longsor.
akibat tertimbun yang satunya pemuda dari Sangihe yang tertimbun namun tidak langsung meninggal di lokasi kejadian tapi nanti meninggal di Rumah Sakit Auri di Kota Manado. Nah, dari hasil pantauan kami pada hari Sabtu pagi memang khususnya di lingkungan 6 Kelurahan Pal 2 Kota Manado di mana para warga masih sementara membersihkan peralatan-peralatan rumah mereka seperti sofa karena sudah terendam air. Barang-barang mereka juga terendam air. Bahkan ada satu ibu Stella, dia membuka warung makan. Menurutnya dan warga di sekitar menyampaikan memang semua peralatan dapurnya khususnya untuk makan memang hanyut terbawa arus yang cukup deras. Sehingga menurut Ibu Stella juga dia mencari tempat yang aman ke lokasi pekuburan karena di situ sedikit aman. Dia takut lagi tinggal di rumahnya saat itu. Sehingga ada juga beberapa barang elektroniknya seperti HP yang hanyut terbawa banjir. Dan di lokasi itu kami temui Ketua Lingkungan 6, memang menurutnya di lingkungan 6 sendiri ada beberapa lokasi longsor sekitar 6, namun yang lainnya hanya kecil. Yang paling besar itu di lingkungan 6 di rumah Bapak Cliff. Bapak Cliff di situ yang paling parah. Rumah Bapak Cliff ini ada 2 tingkat, bagian bawahnya berbahan beton, yang tingkat kedua itu berbahan kayu. Nah, bagian tingkat pertama ini bagian beton hancur ditimbun oleh longsor, sehingga bagian dalamnya seperti tempat tidur sampai keluar dari ruangan kamarnya karena bagian beton-betonnya hancur akibat longsor ini. Dengan begitu, para warga berharap khususnya agar pemerintah memperhatikan apa yang mereka rasakan karena ini akibat saluran air yang sudah tidak mampu lagi menampung curah hujan yang cukup tinggi. Dengan begitu warga berharap agar pemerintah Kota Manado memperhatikan apa yang mereka rasakan saat ini. Demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait kejadian ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua Lingkungan 6 dan juga warga setempat yang terdampak. Berikut selengkapnya. Atau baru minggu lalu hujan semulai naik ya. Semulai naik. 1,5 meter. Saya sudah masuk sini kemarin. Antara apa dikubur sana dulu lemari, barang-barang apa semua sampai HP apa semua habis semua. Kurang itu yang atau apung jadi itu kita tahu. Oh iya, kalau diselamatkan karena air cepat sekali tuh. Yang dapat selamatkan langsung ya sudah langsung anyur. Jadi kemarin jam Jumat kira-kira jam 5 sore. 5 sore ya. Kira-kira jam Kemarin sekitar jam dari pagi atau sore? Oh, nanti sore ya. Nah, nanti sore sekali. Sini ya. Sampai air memang tinggi. Di anak sungai tinggi. Jadi di lingkungan sini ada beberapa titik ada kejadian. Di sini ada sekitar 6 rumah. Genangan air juga di aliran anak sungai yang memang sementara ini belum ada bantuan. Cuma sebagai ketua lingkungan sudah dilaporkan. Karena sekarang kan banyak juga banjir. Iya. Di bagian atas sana ada pohon rubuh. Oh iya. Di situ Kelurahan Pal. Atau baru Minggu lalu hujan semulai naik ya. Semulai naik. 1,5 meter. Saya sudah masuk sini kemarin. Antara apa dikubur sana dulu lemari, barang-barang apa semua sampai HP apa semua habis semua. Kurang itu yang atau apung jadi itu kita tahu. Oh iya, kalau diselamatkan karena air cepat sekali tuh. Yang dapat selamatkan langsung ya sudah langsung anyur ya. Informasi berikutnya datang dari Aceh. Puluhan mahasiswa menggeruduk kantor Kementerian Agama Aceh Tamiang. Peserta yang mengikuti aksi kali ini tergabung dalam gerakan aksi umat Islam Aceh Tamiang. Mereka menuntut Kemenak Aceh Tamiang untuk mengabaikan surat edaran Menteri Agama Yakut Khalil Houmas tentang pedoman penggunaan pengeras suara di masjid dan musola. Pertemuan kami dari Serambi News,
Rahmat Wiguna akan melaporkan selengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Rahmat. Baik, terima kasih rekan Dea. Unjuk rasa itu sendiri terjadi pada hari Jumat kemarin, tepatnya seusai sholat Jumat. Titik sasaran merupakan kantor Kemenak Aceh Tamiang yang berada di Kampung Bundar, Kecamatan Karangbaru. Massa yang merupakan gabungan dari mahasiswa dan masyarakat Muslim meminta kantor Kemenak Aceh Tamiang tidak harus menghiraukan surat edaran Menteri Agama yang mengatur tentang pedoman pengeras suara di masjid dan musola. Massa menilai surat edaran itu tidak sesuai diterapkan di Aceh, terlebih saat ini masyarakat Aceh sedang antusias menyambut bulan suci Ramadan. Namun permintaan massa ini tampaknya belum direspon dengan baik oleh pihak Kemenak karena mereka mengaku tidak bisa mengambil keputusan sepihak. Tuntutan massa ini menurut Kepala Kantor Kemenak Aceh Tamiang, Fadli, harus mereka koordinasikan dengan Kanwil di Banda Aceh dan juga Bupati Aceh Tamiang, Haji Mursil. Sebelumnya Bupati Aceh Tamiang, Mursil sendiri sudah menegaskan kalau surat edaran itu tidak bisa diterapkan di Aceh Tamiang. Mursil bahkan mengaku telah mengakomodir permintaan masyarakat yang meminta alat pengeras suara di masjid dan musola ditambah agar gaungnya selama bulan Ramadan nanti bisa lebih menggema dan menurutnya fungsi alat pengeras suara di masjid ini merupakan himbauan untuk masyarakat yang beragama Islam untuk beribadah atau sholat berjamaah di masjid. Demikian, Dea, bisa dilaporkan. Baik. Dan Tribuners berikut akan kami tampilkan wawancara bersama Bupati Aceh Tamiang, Mursil, selengkapnya. Kalau di Aceh Tamiang, masalah toa itu nggak mengganggu masyarakat, maka sangat nyaman dengan toa-toa ini. Masyarakat minta lebih tambah lagi toa itu, ya, bukan dikurangi. Dan volume pun masyarakat suruh diperbesarkan lagi supaya orang ini bisa terbangun cepat, supaya mengingatkan masyarakat untuk sholat. Toa ini kan mengingatkan orang sudah hampir masuk waktu. Kalau azan sudah masuk waktu. Kalau ngaji, kalau di sini sampai azan ada ngaji. Sebelum 15-10 menit sebelum azan itu ngaji. Dengan dikumandangkannya mengaji di toa-toa ini, masyarakat terbangun. Masyarakat, oh, ini sudah mau masuk waktu. Jadi masyarakat dengan sendirinya rindu masuk ke masjid, datang ke masjid. Nah, jadi di Aceh Tamiang toa nggak usah dikurangi. Tribuners, kami masih akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah. Bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu,
Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya. Dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan. Kembali di live update, kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Pasar KUD Tanjung Pinang yang berada di Kelurahan Tanjung Pinang, Tanjung Pinang Kota, Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau pada Sabtu 6 Maret ambruk. Atas kejadian tersebut, puluhan motor masuk ke dalam laut. Saat ini sudah bergabung bersama kami rekan Endra Kaputra, jurnalis dari Tribun Batam yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Endra Kaputra. Baik, Dea dan sahabat Tribun, dapat dilaporkan bahwa pada Sabtu 5 Maret 2022 lalu atau kemarin pukul 9.45 waktu Indonesia Barat telah terjadi insiden salah satu pasar di Kelurahan Kota Tanjung Pinang, Kecamatan Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, di mana pelantar ikan atau yang biasa disapa atau disebut dengan pelantar KUD itu mengalami ambruk. Dan atas kejadian itu juga ada sekitar puluhan motor yang masuk ke dalam laut karena di bawah pasar tersebut adalah laut. Dan selain itu dapat dilaporkan juga Dea dan sahabat Tribun dari insiden tersebut tidak ada korban meninggal, tapi ada 4 wanita yang mengalami korban luka ringan dan 1 diantaranya masih dalam kondisi hamil 7 bulan. Dan selain 4 wanita tersebut ada salah satu anak umur 5 tahun yang mengalami patah di 2 ruas jarinya, yakni jari kelingking dan jari manisnya. Saat itu Wali Kota Tanjung Pinang Rahma meninjau lokasi pasar yang ambruk dan sempat juga menjenguk para korban. Dan untuk yang hamil yang berusia masih 7 bulan kehamilannya itu hanya mengalami luka ringan saja. Namun untuk anak tersebut itu memang harus dilakukan tindakan operasi di Rumah Sakit Angkatan Laut. Selanjutnya para pedagang dari semalam dan saat ini itu sudah direlokasi di 2 lokasi, yakni di Jalan Rimba dan Jalan Tengku Umar. Nah, saat kita wawancari Wali Kota juga, ambruknya pasar ini juga memang disayangkan karena dari berdirinya pasar ini di tahun 1969 hanya baru 1 kali dilakukan revitalisasi pada tahun 1992. Memang pemerintah Kota Tanjung Pinang sudah terus mengajukan kepada pemerintah pusat untuk adanya anggaran untuk merevitalisasi pasar tersebut. Namun yang disetujui oleh pemerintah pusat adalah pasar baru 1, di mana pasar baru 1 ini menjual aneka macam sayur-sayuran, dan sedangkan pelantar KUD yang mengalami ambruk tersebut adalah pasar ikan. Begitu Dia dan sahabat Tribun. Baik, Tribuners, terkait insiden ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Tanjung Pinang Rahma. Berikut keterangan lengkapnya. Kami ini berjuang bermohon ke pusat dari tahun 2019. Saya sudah sampaikan dan terkait kondisi ini kan dari tahun 1960. Nah, ini kan ada 2 lokasi, satu pasar baru 1, pasar baru 2. Nah, ternyata ini terbukti apa yang kami khawatirkan, salah satunya akan roboh. Nah, ini mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dari Kementerian Perdagangan maupun di Kementerian PUPR, yang mana ini minta tolong karena ini potensinya sama. Karena tahun dibangunnya itu sama-sama tahun sebelum pasar ini. Kami ini berjuang bermohon ke pusat dari tahun 2019. Saya sudah sampaikan
Dan terkait kondisi ini kan dari tahun 1960. Nah ini kan ada 2 lokasi, satu Pasar Baru 1, Pasar Baru 2. Nah ternyata ini terbukti apa yang kami khawatirkan, salah satunya akan roboh. Nah ini mudah-mudahan segera ditindaklanjuti dari Kementerian Perdagangan maupun di Kementerian PUPR, yang mana ini minta tolong karena ini potensinya sama, karena tahun dibangunnya itu sama-sama tahun 60-an. Ini memang kondisi bangunannya sudah ini ya Bu ya, sudah rapuh ya. Saya yakin dengan kondisi dari tahun 60-an ditambah karena ini di bawahnya laut. Masih di Kepulauan Riau, Tribuners, 2 pemuda warga kampung Damuka Kuning bernama Boy dan juga Ferry diringkus Polsek Sekupang. Mereka diringkus lantaran mencuri kabel Hotel Haris Batam dan bersembunyi di atap asbes plafon bangunan hotel tersebut. Penangkapan 2 tersangka pelaku pencurian ini pada Rabu 2 Maret 2022 berlangsung alot. Dan jurnalis kami dari Tribun Batam, ada Beres Lumatobing, sudah bergabung di sana untuk menyampaikan informasi lengkapnya. Silakan rekan Beres. Oke baik, selamat siang Tribuner, selamat siang rekan ya. Oke baik, masih dalam laporan kriminal begitu. Kepolisian sektor Sekupang berhasil mengamankan 2 pelaku pencurian begitu ataupun curas ataupun bisa disebut maling begitu. Nah, mencuri kabel di salah satu kawasan hotel. Hotel ini merupakan hotel elit ataupun hotel mewah. Jadi 2 pelaku melakukan pencurian kabel di salah satu gudang hotel Marina Waterfront. Jadi pelaku memasuki kawasan tanpa sepengetahuan oleh petugas security begitu, dan melakukan pemotongan kabel listrik. Nah, jadi ironisnya saat itu kabel masih dalam kondisi aktif ataupun kondisi arus, kabel sedang dialiri arus listrik. Nah, mengetahui itu, security pun akhirnya melaporkan ke pihak berwajib, dalam hal ini kepolisian sektor Sekupang, dan langsung menuju TKP untuk melakukan serangkaian penangkapan. Namun saat dilakukan penangkapan begitu, 2 tersangka ini masih tengah bersembunyi begitu di atas plafon. Jadi 2 tersangka ini sempat dibujuk untuk turun, namun tak membuahkan hasil sehingga dilakukan tindakan oleh kepolisian. Akhirnya 2 pelaku pun menyerahkan diri, turun begitu. Nah, akhirnya diringkus, dibawa ke Mapolsek Sekupang. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan begitu, nah 2 pelaku ini terdorong untuk melakukan pencurian kabel hotel lantaran kondisi ekonomi begitu. Nah, kondisi ekonomi ini nanti hasil penjualan dari kabel tersebut dilakukan untuk membeli chip skater ataupun permainan game online yang saat ini marak. Nah, selebihnya juga digunakan untuk membeli sabu-sabu ataupun narkotika jenis sabu-sabu. Nah, kedua tersangka ini memang pengguna narkotika, sehingga terdorong untuk melakukan pencurian, hasilnya untuk membeli sabu-sabu seperti itu. Nah, 2 pemuda ini merupakan perantau asal Aceh dan Kupang. Nah, saat ini kedua tersangka masih dalam proses penahanan kepolisian sektor Sekupang. Ya, demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Beres juga sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait kasus ini. Berikut kami tampilkan selengkapnya untuk Anda. Mungkin ada pembicaraan dengan mereka. Ya. Siapa? Ya, untuk pasal 363 ayat 1 ya, dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun. Ya. Terima kasih. Demikian ya. Terima kasih. Pas ya? Siap. Udah berapa kali nih? Baru kali ini. Baru pertama ini? Iya. Apa kira-kira motifnya? Kenapa kok sampai kayak gitu? Kan banyak kerjaan lain. Baru sekali melakukan kejahatan nih? Iya. Iya. Dari mana ininya? Asal dari mana? Bukan, Pak. Iya. Keluarga di sini? Tidak ada. Tidak ada? Oh, seorang diri aja? Iya. Tinggalnya betul di situ? Kampung aja. Di kampung aja ya? Iya. Nah, ini siapa namanya? Heri, Pak. Heri? Tinggal di mana? Kampung aja, Pak. Kampung aja juga. Baru pertama nih melakukan kejahatan? Iya, ini kenal di mana nih berdua nih?
Sama tinggal dalam. Hah? Sama tinggal. Oh, sama tinggal. Sama dari sana? Ya. Kampung Aceh. Di Kampung Aceh. Oh iya. Ini mencuri untuk apa kamu mencuri itu? Karena kebutuhan ekonomi, Pak. Kebutuhan ekonomi atau kebutuhan yang lain? Kebutuhan ekonomi, Pak. Kebutuhan ekonomi. Karena keadaan, Pak. Dari mana kamu tahu ada itu kabel-kabel itu di sana tuh? Dari mana kamu tahu? Oh, padahal kamu tinggal di Simpang Dam, begitu jauhnya. Bagaimana kamu tahu kok ini ada sasaran mau dicuri di situ? Kawan abang ini. Kawannya siapa? Dari kawan juga, Pak. Nah, kawan tuh ngasih tahu di sana banyak kabel yang ini gitu. Awalnya dikasih info bilang kabel telepon. Beberapa titik di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat terdampak peristiwa kebakaran hutan dan lahan. Salah satunya di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur yang saat ini sudah mulai terdampak karhutla. Karhutla ini terjadi di kawasan lingkungan Pondok Pesantren Ma'arif Bahrul Ulum yang berada di Dusun Moton, Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur. Untuk mengetahui bagaimana insiden ini bisa terjadi, rekan kami Ramadan dari Tribun Pontianak akan melaporkan selengkapnya dari sana. Silakan rekan Ramadan. Ya. Selamat siang. Ya, memang benar dalam kurang lebih kurun waktu sebulan terakhir ini memang Kabupaten Mempawah dampak kebakaran seperti Sekarau yang mengakibatkan memang beberapa titik di wilayah Kabupaten Mempawah itu terdapat kebakaran hutan dan lahan. Seperti halnya juga yang terjadi di Desa Sejegi, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat. Itu di komplek wilayah kawasan Pondok Pesantren Ma'arif Bahrul Ulum yang berada di dusun kami tersebut. Kejadian karhutla di kawasan Pondok Pesantren itu sendiri terjadi sekitar sepekan yang lalu. Namun pada hingga saat ini pihak yayasan ataupun para ustadz, para santri dan juga masyarakat dibantu juga tim pemadam dari Polsek, BPBD dan lain sebagainya itu juga masih tetap melaksanakan yang namanya pendinginan. Meskipun titik api ataupun api tersebut sudah padam, namun karena lahan gambut yang ada di sekitaran kawasan Pondok Pesantren, dikhawatirkan api tersebut bisa muncul kembali. Sehingga pada sampai hari ini memang masih dilakukan pendinginan. Untuk di kawasan Pondok Pesantren ini sendiri, api yang membakar pada saat terjadinya itu memang hampir saja mengenai dua bangunan, yaitu asrama putri dan juga bangunan musola. Yang mana saat kita tinjau ke lokasi memang seperti itulah adanya, memang hanya berjarak 1 ataupun 1,5 meter lagi dari bangunan tersebut untuk api tersebut. Namun alhamdulillah api tersebut dapat diblokir sehingga tidak mengenai bangunan dari Pondok Pesantren. Dan memang lahan yang terbakar tersebut adalah lahan milik Pondok Pesantren. Saat kita menggali lebih dalam lagi kepada pimpinan Pondok Pesantren, mereka juga tidak mengetahui pasti titik api muncul awalnya dari mana, namun mereka bisa menyimpulkan kemungkinan besar api tersebut dari rokok, di mana pada saat kejadian pada minggu lalu, yaitu pihak yayasan Pondok Pesantren sedang masuk ke hutan untuk mengambil kayu-kayu yang dimana karena untuk membuat pentas peringatan milad Pondok Pesantren. Mungkin diprediksikan memang saat itu ada pimpinan ataupun masyarakat yang memang merokok dan membawa puntung rokoknya. Dan dari situlah api tiba-tiba muncul dan langsung membesar. Sehingga sampai 3-4 hari itu masih ada api dan hampir sepekan baru dapat diselesaikan dan masih dalam tahap pendinginan. Untuk kerugian sendiri memang alhamdulillah belum ada kerugian karena memang ini lahan kosong, lahan yang memang belum ada bangunan, dan tadi itu hampir saja nyaris mengenai 2 bangunan. Namun alhamdulillah dapat
diatasi seperti itu ya. Baik, Tribuners, saat berada di lokasi, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama pimpinan Pondok Pesantren Ma'arif Bahrul Ulum, Kyai Muhaimin Haji Salam. Berikut keterangan lengkapnya. Sekitaran lamanya itu Pak hari Minggu, berarti sekitaran 5 hari sudah berjalan. Tapi kita itu tiap pagi dari jam 5 subuh sampai 5 sore itu selama 5 hari itu kita matikan. Alhamdulillah ini keadaannya sudah 80% lah, bahkan 90% ini sudah agak mati sudah. Diano ini sudah hampir, ini ada 1 meter nih dari Pondok Putri ini, Pak. Ini dengan musola juga sudah hampir. Dan bisa lihat di sana itu masih tetap, mudah-mudahan nanti ada hujan bisa besok kita berganti. Tapi kalau memang besok tidak hujan kita tetap seperti biasa kita menjaga. 1,5 sampai 2 hektar ini, Pak. Ini lahan, tapi ini semua alhamdulillah ini lahan pesantren nih, Pak. Kemarin tuh. Lahan pesantren ya. Iya. 2 kilo lah baru ini lahan tanah putih yang biasa, tanah tua kata orang. Nah, kita itu kurang tahu, tapi perkiraan tuh yang kita tuh rokok, karena kemarin tuh ada pembuatan pentas untuk acara ulang tahun pesantren kan. Jadi kita tuh ngambil kayu untuk tongkat, jadi masuk ke dalam ini Pak, dalam hutan untuk ngambil tongkat itu Pak. Tak taunya api itu langsung besar gitu. Pas musim kemarau. Musim kemarau, walaupun rokok sekarang ini langsung hidup memang gitu. Itulah kendalanya, kita gambut-gambut ini sangat bahaya, Pak. Walaupun jauh pindah gitu, walaupun hanya kecil-kecil itu jadi besar. Kita beralih ke informasi berikutnya, Tribuners. Minimarket di depan Polres Luwu Timur, Sulawesi Selatan diserbu warga untuk membeli minyak goreng. Anak-anak, remaja, sampai orang tua pun saling berdesakan di depan meja kasir untuk membeli minyak goreng. Puluhan warga berebut untuk membeli minyak goreng yang stoknya memang sangat terbatas. Situasi di sana akan dilaporkan rekan Ivan Ismar, wartawan Tribun Timur. Silakan rekan Ismar untuk laporan Anda. Ya, terima kasih rekan Dia. Jadi dilaporkan bahwa memang minyak goreng di Kabupaten Luwu Timur ini salah satu keperluan dapur yang paling dicari oleh emak-emak, karena memang kondisinya saat ini langka. Langka sudah beberapa pekan terakhir terjadi. Ini disebabkan karena memang kurangnya stok barang yang masuk ke Luwu Timur sehingga menyebabkan kelangkaan. Kalaupun ada barang maka tiap toko maupun minimarket yang diketahui ada stok minyak goreng yang masuk, maka emak-emak langsung menyerbu berbondong-bondong untuk antri membeli minyak goreng ini. Nah, terkait kelangkaan ini juga harga minyak goreng juga melambung tinggi. Laporan terakhir bahwa harga minyak goreng di Luwu Timur itu per liter yang kemasan premium, rekan Dia sudah mencapai harga 50.000. Itu ditemukan di Kecamatan Towuti, tepatnya di Desa Wawanjulang. Nah, harga ini kemudian juga dikeluhkan oleh masyarakat karena sangat tinggi, dan kalaupun tinggi ini juga minyak goreng ini sangat sulit ditemukan di pasaran. Dampak lain dari kelangkaan minyak goreng ini, di mana pedagang gorengan di Luwu Timur ini juga terancam tidak berjualan karena memang bahan baku utama yang digunakan oleh penjual gorengan memang adalah minyak goreng. Nah, itulah yang kemudian dikeluhkan oleh pedagang juga termasuk masyarakat. Mereka berharap minyak goreng ini bisa kembali stabil, stoknya bisa kembali normal agar harganya bisa kembali normal dan tidak langka lagi. Adapun upaya dari pemerintah sendiri melalui Dinas Perdagangan yaitu rutin memeriksa toko-toko retail maupun gudang barang yang tersebar di sejumlah kecamatan di Kabupaten Luwu Timur untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Dari hasil cek pengecekan di gudang maupun di toko-toko retail ini, rekan Dia, memang tidak ada ditemukan stok. Juga tidak ditemukan adanya dugaan penimbunan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Terkait kelangkaan minyak goreng ini juga mendapat respon dari DPRD Luwu Timur. Mereka mendesak agar pemerintah mulai Dinas Perdagangan agar selalu rutin turun ke lapangan untuk mengecek ketersediaan minyak goreng. Selain itu
juga melakukan koordinasi dengan Pemprov Provinsi Sulawesi Selatan maupun pusat agar kiranya distribusi minyak goreng bisa masuk ke Luwu Timur. Nah, itu juga yang disampaikan oleh Ketua DPRD Luwu Timur, Arifin, agar kondisi minyak goreng yang langka sudah beberapa pekan yang terjadi di Kabupaten Luwu Timur ini sudah segera teratasi dan masyarakat tidak perlu lagi mengantri sambil berdesak-desakan dan mengabaikan protokol kesehatan. Kan memang di Luwu Timur sendiri memang kasus harian COVID di Luwu Timur juga sedang meningkat, dan itulah yang diantisipasi oleh pemerintah agar terkait kelangkaan minyak goreng ini juga perlu segera diatasi. Seperti itu, demikian rekan Dea. Baik, Tribuners, terkait fenomena kelangkaan minyak goreng ini, rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Ketua DPRD Luwu Timur, Arifin, berikut setelengkapnya. DPRD Kabupaten Luwu Timur sudah berkoordinasi dengan Dinas Perdagangan Kabupaten Luwu Timur agar supaya mengambil langkah-langkah dan memerintahkan agar supaya setiap hari memantau dan kalau perlu turun di supermarket dan pasar-pasar melakukan monitoring, melakukan sidak agar supaya tidak ada penimbunan, karena kemungkinan saja ada penimbunan terkait dengan minyak goreng sehingga minyak goreng ini bisa langka. Saya kira itu, dan saya juga sudah sampaikan kepada Dinas Perdagangan agar supaya melaksanakan atau melakukan dalam waktu dekat pasar murah terkait dengan minyak goreng ini. Saya kira saya selaku Ketua DPRD Kabupaten Luwu Timur menghimbau kepada pemilik toko dan pemilik gudang serta pedagang pasar agar supaya jangan melakukan penimbunan, karena itu akan menyusahkan diri sendiri dan akan mengarah kepada tindakan proses hukum. Saya kira itu dari saya. Kita menuju Kalimantan Barat. Ratusan warga Ketapang harus rela mengantri minyak goreng murah yang dijual oleh salah satu pedagang atau agen di Jalan IR Haji Juanda, Kecamatan Delta Pawang, Kabupaten Ketapang. Sejumlah warga mengaku harus terpaksa antre hingga berjam-jam karena minyak goreng yang sulit didapat dan kalaupun ada harga yang tidak sesuai subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Nur Imam Satria, jurnalis Tribun Pontianak yang akan melaporkan selengkapnya. Silakan rekan Imam. Di Sabtu 5 Maret 2022 memang ratusan warga Ketapang itu rela mengantri minyak goreng murah yang digelar oleh salah satu agen yang ada di Kecamatan Delta Pawang, Kabupaten Ketapang. Warga mengaku mereka terpaksa mengantri karena memang di sejumlah tempat di Kabupaten Ketapang ini sulit untuk mendapatkan minyak goreng. Apalagi jika pun ada minyak goreng yang dijual itu harganya tidak sesuai dengan subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah. Menurut salah satu pengakuan warga yang ikut mengantri, yaitu Selfie, dirinya rela mengantri hingga berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng murah ini, karena di daerahnya itu di Desa Kalinilang tepatnya itu sudah sulit untuk menemukan minyak goreng. Selfie mengaku minyak goreng yang dibelinya ini untuk keperluan menyambut bulan suci Ramadan dan Idul Fitri. Ada juga warga Jepri yang rela menempuh jarak yang sangat jauh, yakni dari Desa Sungai Awan Kiri itu, yang mengaku dirinya rela mengantri karena stok minyak goreng yang ada di warungnya itu kosong, sehingga dia bersama istrinya rela jauh-jauh datang untuk mengantri minyak goreng murah ini. Dari penuturan pemilik agen atau toko yang menjual minyak goreng murah ini, pihaknya menyiapkan 1.000 dus atau 1.000 karton minyak goreng, yang mana setiap warga yang mengantri atau yang membeli itu dibatasi dengan syarat menunjukkan KTP. Satu warga hanya boleh membeli 1 dus, yang mana 1 dusnya dihargakan Rp140.000 1 dus. Dalam 1 dus itu terdapat 12 kemasan, misalnya satu kemasannya itu berukuran 500 ml. Harga tersebut menurut warga itu tergolong murah, makanya warga lebih milih untuk mengantri. Dan warga yang sudah mengantri dan mendapatkan minyak goreng ini harus mencelupkan jarinya ke tinta hitam
sebagai syarat agar warga-warga ini tidak kembali mengantri. Begitu, Dea. Baik, terima kasih rekan Imam Satria melaporkan dari Pontianak, Kalimantan Barat. Selamat kembali bertugas. Tribuners, kami akan jeda lagi sejenak. Tetaplah di live update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini Menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, Ya. dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu, Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam, itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya. Menjelang hari ulang tahun Kota Jayapura ke-112, Wali Kota Jayapura Ben Hur Tomimano menerima replika Harmony Award.
Penyerahan replika Harmony Award tersebut berlangsung di ruang lobi utama kantor Wali Kota Jayapura di distrik Jayapura Selatan. Dan bagaimana situasi saat berlangsungnya acara ini akan dilaporkan rekan Aldi Bimantara, jurnalis dari Tribun Papua yang saat ini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Aldi. Ya baik, halo Dea dan juga Tribuners, dilaporkan dari Kota Jayapura, Papua, menyongsong hari ulang tahun Kota Jayapura ke-112 yang akan jatuh pada tanggal 7 Maret 2022 mendatang. Ini pemerintah Kota Jayapura mendapatkan penghargaan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai kota toleransi begitu dalam perwujudannya penyerahan replika Harmony Award langsung diserahkan oleh Kepala Kementerian Agama Provinsi Papua di kantor Wali Kota Jayapura, Jalan Balai Kota nomor 1 Entrop Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua. Dea dan juga Tribuners, berdasarkan pantauan kami di kantor Wali Kota Jayapura, Papua, pada saat berlangsungnya acara ini, replika Harmony Award yang diterima pemerintah Kota Jayapura ini diarak dari kantor Kementerian Agama Provinsi Papua menuju ke kantor Wali Kota Jayapura, Papua di kawasan Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura, Papua, dengan diarak oleh puluhan orang begitu menggunakan kostum adat dan juga dilibatkan juga para pemuka agama serta anak-anak begitu. Dia dan juga Tribuners, dari sambutannya Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano mengatakan Kota Jayapura ini penduduknya sangatlah heterogen ataupun pluralistik begitu, namun dapat hidup berdampingan didasari oleh perbedaan agama, ras, suku, dan etnis begitu, namun dapat hidup bertoleransi dan hidup bersama-sama di ibu kota provinsi Papua. Ben-Hur juga mengibaratkan Kota Jayapura sebagai rumah bersama, istana bersama, dan honai bersama. Untuk itu dengan adanya penduduk Jayapura yang berasal dari berbagai ras, etnis, dan juga agama dapat hidup saling berdampingan secara rukun bersama-sama. Itulah salah satu poin indikator penilaian juga dari Kementerian Agama sehingga Kota Jayapura di Provinsi Papua ini mendapatkan Harmony Award begitu. Kemudian dikatakan Ben-Hur pula dalam sambutannya yang kami ikuti, dirinya mengatakan bahwa semua orang yang berada di Kota Jayapura ini adalah dipilih Tuhan untuk hidup di Kota Jayapura dan tinggal di Kota Jayapura begitu, dan harus semua orang memiliki kebanggaan untuk hidup dan tinggal di ibu kota provinsi Papua. Dia demikian laporan singkat saya terkait dengan Kota Jayapura yang menerima Harmony Award dari Kementerian Agama. Untuk sementara kembali ke Dea di studio. Baik, Tribuners, rekan Aldi juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Jayapura Ben-Hur Tomimano. Berikut keterangan lengkapnya. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 2. Membangun kerukunan umat beragama dan kerjasama untuk menciptakan suasana yang damai dengan prinsip persatuan dan kesatuan yang berbhinneka tunggal ika. 3. Mendukung program pemerintah Kota Jayapura dalam memelihara kerukunan umat beragama. 4. Menjadikan moderasi beragama sebagai prinsip dasar dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama di Kota Jayapura. 5. Mewujudkan Kota Jayapura yang rukun, aman, dan nyaman berdasarkan moto pemerintah Kota Jayapura, Dirdecahi, Ekonomi, Semari, Kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners. Bagi Anda penggemar ayam goreng tepung, nampaknya wajib mampir ke Wakwa Fried Chicken di Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung. Kedai ini merupakan cabang dari Kota Bandung, Jawa Barat. Ayam yang dijual juga memiliki ukuran yang cukup besar dan menyediakan beraneka sambal dan pilihan saus. Rekan jurnalis kami dari Tribun Lampung, Agustina Suryati, akan melaporkan informasi lengkapnya untuk Anda. Silakan rekan Agustina. Baik, terima kasih rekan Dea. Berikut laporan dari saya untuk Wakwa Fried Chicken ini bisa jadi rekomendasi bagi para Tribuners sekalian untuk dijadikan menu makanan ya, terutama bagi food lovers yang suka sekali dengan ayam tepung crispy. Lokasinya itu tepatnya itu ada di Jalan Ratu di Balau nomor 72 Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung ya. Ada banyak pilihan saus dan sambal di sana, mulai dari saus sambal geprek, lalu ada mozzarella, saus keju, ayam colo-colo, lalu ada
ayam dabu-dabu, ayam penyet crispy, lalu ada ayam balado, saus cheese, saus tiram, saus black pepper, saus bumbu Bali, saus asam manis, saus mayones, dan juga ada ayam mentega. Ya, menu sambal geprek di sini adalah satu di antara pilihan sambal yang paling disukai oleh pelanggannya karena menurut Ali, sang pemilik VFC, banyak pelanggan yang merasa cocok dengan racikan sambal yang dibuatnya. Saat dicoba, memang sambal ala VFC ini menyertakan banyak irisan cabai merah dan hijau, namun tingkat kepedasannya bisa dinikmati oleh setiap orang sebab tidak terlalu pedas menyelekit ya. Sementara gorengan ayamnya, tepungnya memiliki tingkat kematangan yang pas dan juga kerenyahan yang cukup crispy. Jadi begitupun dengan tepung crispy-nya juga itu tebal dan juga gurih meresap. Bila ingin makan makanan tambahan, ada juga patty di sana dengan daging yang terselip di dalamnya itu cukup tebal juga dan empuk. Harga paket juga terjangkau mulai dari Rp12.000 sampai Rp17.000 saja. Sementara minuman mulai dari Rp3.000 sampai Rp7.500 saja. Bila tidak sabar ingin mencobanya, silakan datang menjelang pukul 10 pagi sampai pukul 8 malam. Demikian deh. Baik, terima kasih rekan Agustina untuk laporan Anda dari Lampung. Selamat kembali bertugas. Dan kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Jika Anda sedang berkunjung ke Provinsi Sulawesi Tenggara, Kampung Pelangi di Kecamatan Nambo, Kota Kendari bisa menjadi pilihan untuk dikunjungi. Saat berada di Kampung Pelangi ini, pengunjung akan disambut dengan eloknya perubahan warga setempat yang berwarna-warni cerah. Di Kampung Pelangi ini juga dapat dijumpai bunker peninggalan zaman Jepang. Saat ini kami sudah tersambung dengan rekan Husni Hussein, jurnalis dari Tribun News Ultra yang sudah berkunjung ke kampung dan akan melaporkan selengkapnya situasi di sana. Silakan rekan Husni dengan laporan Anda. Halo rekan Husni. Baik, baik ya, dapat saya informasikan bahwa betul memang seperti yang disebutkan oleh Dea tadi, Kampung Pelangi yang berada di Kota Kendari, Kecamatan Tamboteng ini bisa jadi salah satu destinasi wisata pilihan bagi Tribuners di rumah, entah itu dari lingkup Kota Kendari ataupun dari luar Kota Kendari, bahkan dari luar dari Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk berkunjung ke Kota Kendari dan menikmati apa saja yang ditawarkan saat berada di Kampung Pelangi Nambo, Kecamatan Nambo ini. Nah, saat berada di Kecamatan Nambo ini, kita dapat menikmati bentangan luasnya laut sejauh mata memandang, kemudian ditambah dengan ramahnya warga pada saat kita berkunjung ke Kampung Pelangi ini akan disambut begitu ramah oleh warga setempat. Kemudian tak hanya itu, di Kampung Nambo ini, kita juga di Kampung Pelangi ini maksud kami, kita juga dapat melihat peninggalan sejarah, yakni ada peninggalan Jepang ya pada saat menjajah Indonesia pada masa lampau. Ya, kemudian saat kami juga ke Kampung Pelangi ini, kami sudah berbincang-bincang dengan ketua RT setempat dan mengatakan sebenarnya Kampung Pelangi ini didesain sedemikian rupa untuk memperlihatkan bahwa di Kota Kendari khususnya itu ada kampung nelayan yang hidup di pesisiran dan dimodifikasi sedemikian rupa menjadi Kampung Pelangi untuk dijadikan desa perkampungan, destinasi wisata. Kemudian ia juga menyebutkan, namun hal ini tidak secara merata seperti itu rekan Dea, karena anggarannya telah dialokasikan ke kampung lain, dijadikan Kampung Pelangi. Untuk itu kami juga sudah sempat wawancara dengan ketua RT setempat. Demikian rekan Dea.
Baik, Tribuners, berikut akan kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Ketua RT 03 RW 02 Kelurahan Tondonggel, Kecamatan Nambo selengkapnya. Mancing begitu pemerintah dari PT TAS itu toh, ini anunya warna-warni, bukan sini untuk memancing dulu ini apa namanya dana, supaya kampung sini dibikin pelangi, kampung pelangi, tapi pada ujung-ujungnya tidak jadi juga ditempatkan di Mogot Toko. Jadinya seperti ini. Jadi ke Mogot Toko. Ini dari Kadin. Tribuners, kue cucur dan kue apang hingga kini ternyata masih menjadi primadona kuliner khas Sulawesi Utara. Jika Anda mengunjungi Kabupaten Minahasa Utara khususnya, Anda bisa melihat proses pembuatan kue tersebut, salah satunya di Desa Kaima. Kue cucur dan apang ini juga kabarnya sangat disukai bahkan hingga mancanegara. Bagaimana proses pembuatan kue cucur dan apang ini? Khas Minahasa Utara akan disampaikan rekan Arthur Rompis, jurnalis Tribun Manado. Silakan dengan laporan Anda, rekan Arthur. Ya, selamat sore Dea dan Tribuners. Jadi di Sulawesi Utara punya banyak beragam potensi wisata, bukan hanya pantai dan laut dan juga bukit, namun juga ada wisata kuliner. Dan kuliner ini juga termasuk kue-kue yang ada di Kabupaten Minahasa Utara. Jadi ini ada yang tadi itu ditunjukkan adalah pembuatan kue apang dan kue cucur yang berasal dari Desa Kaimah, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara. Jadi dua kue ini kerap kali ditampilkan dalam acara-acara atau event-event. Jadi bukan hanya kuenya saja, tapi juga cara pembuatan kue itu langsung ditampilkan dalam sejumlah event, termasuk dalam event pisah sambut Kejari Air Madidi yang baru, yang berlangsung kemarin di JG Center. Jadi turut dipamerkan cara pembuatan kue tersebut. Dan yang kemarin dipamerkan adalah pembuatan kue apang putih dan kue apang hitam, serta juga kue cucur. Jadi ini kue-kue yang menjadi primadona di Sulawesi Utara yang banyak dicari oleh orang-orang dari luar Sulawesi Utara bahkan mancanegara karena rasanya yang sangat lezat dan memiliki histori. Jadi kue ini dari segi pariwisata memiliki nilai storytelling karena baik kue apang maupun kue cucur ini merupakan kue yang sifatnya blasteran. Jadi ini gabungan dari kebudayaan barat dan kebudayaan dari Minahasa. Jadi itu lahirlah kue cucur maupun kue apang. Jadi kue cucur ini itu diajarkan oleh salah satu konon, katanya menurut cerita diajarkan oleh salah satu penginjil dari Jerman yang membawa Injil di tanah Minahasa. Jadi itu tentu dari kue itu lahir dari percampuran budaya yang berbeda. Jadi ini juga menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan asing untuk yang datang di Sulawesi Utara dan mencicipi dua kuliner ini. Demikian dia. Baik, terima kasih rekan Arthur Rompis untuk laporan Anda dari Manado. Selamat bertugas kembali. Wanita muda hamil 6 bulan ditemukan tewas di Dukuh Turi, Tegal, Jawa Tengah. Selengkapnya seusai jeda berikut hanya di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca ya, Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya tuh Kang. Jadi
mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu, karena gitu posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongombo ya. Dikenal dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju kabar berikutnya dari Sumatera Utara. Seorang jurnalis media online lokal bernama Jeffrey Batara Lubis mengaku dianiaya setelah memberitakan penambangan ilegal. Penganiayaan terjadi di warung kopi Desa Pidoli Lombang, Kecamatan Penyabungan, Kabupaten Mandaliling, Natal. Polda Sumatera Utara saat ini tengah memburu pelaku dan telah memeriksa sejumlah saksi dalam mengusut kasus ini. Untuk mengetahui kronologi kasus ini akan disampaikan rekan Anugrah, jurnalis Tribun Medan di sana. Silakan rekan Anugrah untuk laporan Anda. Halo rekan Anugrah. Oke, selamat siang Tribuners dan Dea. Saya Anugrah Nasution dari wartawan dari Tribun Medan. Saat ini melaporkan mengenai adanya kasus tindak pemukulan atau tindak pengeroyokan terhadap salah satu wartawan di Madinah yang bernama Jeffrey Batara Lubis. Itu terjadi pada hari Jumat di salah satu kedai kopi yang berada di Mandailing, Natal. Dan saat itu dari hasil rekaman CCTV baik juga dari keterangan dari Polres Madinah diketahui
ada 4 orang pelaku yang melakukan tindak pengeroyokan terhadap Jepri sendiri. Jepri ini merupakan salah satu dari jurnalis atau wartawan Metro News yang ada di Sumatera Utara. Hal ini diduga, sejauh ini hal ini diduga dilakukan oleh salah satu pemuda yang berafiliasi maksud saya terhadap kelompok pemuda tertentu di sana yang juga menguasai atau melakukan yang namanya penambangan emas secara ilegal, dan kasus itu sebenarnya sudah bergulir di Polda Sumatera Utara dan sudah ada tersangkanya, dan salah satu tersangkanya itu adalah orang yang saat itu berada di lokasi dan melakukan penyerangan terhadap Jepri. Nah, dapat diinformasikan sampai sejauh ini proses dari pengejaran terhadap 4 orang pelaku yang terekam CCTV melakukan pengeroyokan terhadap Jepri ini masih terus dilakukan oleh Polda Sumatera Utara dan juga Polres Madinah. Semalam ada pernyataan secara tegas disampaikan oleh dari Polres Madinah, dari Bapak Reja, AKBP Reja, mengatakan jika pihaknya saat ini tengah memburu semua pelaku yang terlibat dalam aksi pengeroyokan tersebut. Dia bahkan meminta agar pelaku-pelaku tersebut harusnya segera menyerahkan diri atau mereka akan melakukan tindakan tegas dan terukur. Dan bisa diinformasikan juga jika pelaku ini memang sebenarnya sudah menjadi tersangka, dan itu adalah informasi yang terakhir yang kita dapat dari Polda Sumatera Utara, jika inisial AAN ini adalah salah satu tersangka yang tersandung kasus ilegal ya, termasuk penambangan ilegal yang ada di Madinah, dan itu kasus pengeroyokan yang terjadi disinyalir itu karena adanya pemberitaan yang dibuat oleh Jepri mengenai kasus-kasus yang saat ini tengah berjalan di Polda Sumatera Utara. Begitu deh ya. Baik, Tribuners, terkait kasus ini rekan jurnalis kami sudah melakukan wawancara bersama Kapolres Kabupaten Mandailing Natal AKBP HM Reza Hairul. Berikut selengkapnya. Terkait dengan kejadian penganiayaan terhadap wartawan yang terjadi di Mandailing Natal, kami Polres Madinah mengatensi dan sudah melakukan langkah-langkah, yaitu dengan memeriksa beberapa orang saksi di tempat kejadian perkara. Kemudian kami lakukan pengamanan terhadap barang bukti petunjuk berupa CCTV. Kemudian selanjutnya kami juga sudah melakukan gelar perkara dan sudah mengidentifikasi beberapa tersangka yang saat ini berupaya untuk melarikan diri dari wilayah hukum Polres Mandailing Natal. Untuk itu Satreskrim beserta tim dan juga didukung oleh backup dari Direktorat Reskrim Polda Sumatera Utara sedang melakukan upaya pengejaran kepada para tersangka. Kami himbau kepada para tersangka untuk dapat kiranya segera menyerahkan diri sebelum kami lakukan tindakan tegas dan terukur. Demikian. Isu penundaan pemilu 2024 yang pertama kali dilontarkan Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar berujung menjadi polemik. Ia berdalih penundaan ini untuk memberi waktu pemulihan ekonomi tanah air. Namun Muhaimin Iskandar juga menjelaskan bahwa ini hanya sekadar usulan dan keputusannya tetap di tangan Presiden Jokowi. Setelah menimbulkan pro kontra, Presiden Joko Widodo pun akhirnya angkat bicara terkait isu tersebut. Jokowi meminta kepada semua pihak untuk tunduk, taat, dan patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Meski begitu, Jokowi juga menuturkan bahwa wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang karena hal itu merupakan bagian dari demokrasi.
Menurut Jokowi, siapa saja boleh memberikan usulan terkait penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan. Pasalnya Indonesia adalah negara demokrasi, sehingga semua pihak bisa bebas berpendapat. Pernyataan Jokowi ini pun mendapatkan tanggapan dari politisi sekaligus wakil sekjen Partai Demokrat Johnson Sitindaun. Johnson menilai pernyataan Jokowi tersebut kurang tegas. Menurut Johnson, tidak tepat seorang pejabat publik, apalagi menteri, membuat usulan pemilu ditunda, sebab hal tersebut sama saja tidak taat pada konstitusi. Kita beralih ke informasi berikutnya. Sebanyak 80 warga negara Indonesia telah tiba di tanah air setelah dievakuasi dari Ukraina pada Kamis 3 Maret 2022 lalu. Namun Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan masih ada 14 orang yang harus tinggal di Bucharest, Rumania untuk sementara waktu. Salah satunya adalah Arif Fazila, mahasiswa asal Gampong Rambong, Munasah Cot, Kecamatan Mutiara Timur, BDE Aceh. Ayah kandung Arif Fazila, Razali, menceritakan bagaimana proses evakuasi anaknya dari Ukraina ke Rumania. Dari kesaksian Arif kepadanya, anaknya dievakuasi melalui Moldova dengan menempuh jalan darat selama 20 jam. Evakuasi Arif bersama rekannya sangat dramatis, mengingat situasi masih perang di Ukraina. Saat ini Arif Fazila bersama rekannya harus menjalani karantina di Bucharest karena terkena COVID-19 saat berada di KBRI Kiev, Ukraina. Razali mengatakan jika 1 minggu situasi telah membaik, sang anak bersama rekannya akan langsung dibawa pulang ke Indonesia. Di sisi lain, masih dari keterangan Arif, saat ini masih ada mahasiswa asal Indonesia yang terkepung di luar kota Kiev, Ukraina. Bahkan ada mahasiswa asal India yang telah meninggal dunia saat terjadi invasi Rusia ke Ukraina. Razali saat ini hanya bisa berharap anaknya segera dipulangkan ke PD Aceh, kampung halamannya, dengan selamat. Kita menuju informasi berikutnya. Gempa bumi dengan kekuatan lebih dari 4 magnitudo mengguncang Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat pada Rabu 2 Maret 2022 dan Kamis 3 Maret 2022. Gempa memiliki kedalaman 10 km yang merupakan jenis gempa dangkal akibat aktivitas sesar Sumatera pada segmen Angkola dan tidak berpotensi tsunami. Kejadian gempa menyebabkan longsor pada hari Jumat 25 Maret 2022 yang lalu. Akibat kejadian ini membuat sebanyak 6 orang dilaporkan hilang tertimbun material longsor. Sejak hari pertama kejadian, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian secara bersama-sama. Namun sampai pada hari ini, baru ditemukan sebanyak 2 orang korban dengan kondisi meninggal dunia. Sedangkan korban yang belum ditemukan masih dilakukan pencarian sampai pada saat ini. Untuk diketahui, korban yang belum ditemukan bernama Safar, berusia 49 tahun, Manir, 50 tahun, Senri, 32 tahun, dan Upiak Madan, 27 tahun. Hingga hari ini dilaporkan total ada 11 orang meninggal dunia akibat terjadinya gempa dan longsor. Selanjutnya ada 2 orang meninggal dunia saat di pengungsian. Dan berikut Tribuners kami tampilkan wawancara dari pihak terkait adanya kejadian gempa ini. Apa yang kita lakukan, Pak? Kegiatan ini mengembalikan alur sungai ke batang sungai. Kegiatan 25 meter. Supaya arus sungai Batang Timur itu kembali lancar, tidak menimbulkan hambatan. Ini kan ada sisa-sisa kayu dikhawatirkan akan sampai ke hilir ya. Ini yang sudah mulai sedikit kena air. Ini kita untuk perlindungan diri. Kita sampai jalan yang ada di sana. Sejak kapan Pak kita mulai ini Pak? 3 hari. Sudah 3 hari ini Pak ya? Ini alat sudah dari kejadian gempa sudah. Cuma yang kita tutup dari lumpur ya, lumpur sama batu yang disusun ke tebing. Kendala. Kabar berikutnya datang dari Jawa Tengah, Tribuners.
Penemuan mayat berjenis kelamin perempuan menggegerkan warga di Desa Dukuh Turi, Kecamatan Dukuh Turi, Kabupaten Tegal pada Sabtu 5 Maret kemarin. Mayat ditemukan di area persawahan pertama kali oleh seorang petani sekira pukul 6 pagi. Saat ditemukan, mayat wanita tersebut dalam kondisi tertelungkup di dalam parit air di area persawahan. Ditemukan pula tanda-tanda kekerasan berupa lebam dan lecet di tubuh korban. Kabidokes Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti mengatakan identitas dari mayat perempuan tersebut belum diketahui. Tetapi dia adalah seorang wanita muda yang berusia sekira 16 hingga 17 tahun. Hasil autopsi oleh tim Dokes Polda Jateng di RSUD Dr. Suselo Slawi menunjukkan wanita muda itu merupakan korban pembunuhan. Hal itu terlihat dari tanda kekerasan tumpul berupa cekikan di leher. Dr. Hastri menduga perempuan tersebut meninggal dunia karena kehabisan nafas. Terpisah, petugas ruang jenazah RSUD Dr. Suselo Slawi bernama Waras mengatakan korban memiliki ciri-ciri rambut lurus dan tebal. Kulitnya sawo matang dengan tinggi 165 cm dan berat badan 50 kg. Waras mengatakan korban sedang dalam kondisi hamil 6 bulan. Waras juga menjelaskan jenazah korban saat ini untuk sementara waktu disimpan di RSUD Dr. Suselo Slawi hingga ada keluarga yang datang. Jika dalam 3 hari tidak ada pihak keluarganya yang datang, maka jenazah akan dimakamkan secara layak oleh pihak rumah sakit. Berikut Tribuners keterangan dari Kombes Pol Dr. Sumi Hastri Purwanti dan juga petugas ruang jenazah RSUD Dr. Suselo Slawi selengkapnya. Ya, memang ada tanda kekerasan di leher. Ya. Lukanya apa tuh? Ya? Lukanya sayatan atau gimana dok? Oh enggak, kekerasan tumpul berupa tangan. Jadi ada bekas cekikan. Cekikan maksudnya dok? Iya. Cekikan. Iya. Berarti kemungkinan meninggalnya karena itu dok? Iya. Penyebab kematiannya dicekik gitu? Iya, dia mati lemas karena cekikan. Kalau perkiraan pelaku berapa orang? Mungkin 1 ya. Dok, karena ada bekas tangannya 1. Ada luka lain? Nggak ada. Yang di darah di muka kenapa dok? Oh kan karena kena lumpur kan. Beralih ke Jawa Timur, sebuah bus rombongan wisata berisi 44 orang penumpang terbakar saat melintas di Jalan Tol Padaan Malang, kilometer 61.800 pada Minggu 6 Maret 2022 pagi tadi. Berdasarkan informasi yang beredar di media sosial, akibat insiden tersebut, arus lalu lintas di ruas jalan tersebut sempat tersendat. Laporan selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Jawa Timur. Silakan rekan Luhur Pambudi dengan laporan Anda. Oke, ya, jadi memang insiden bus terbakar, bus pariwisata yang berisi 44 orang penumpang. Bus tersebut Haino ya, bernomor K1670EW dikabarkan terbakar ketika melintas di Jalan Tol Pandaan Malang kilometer 60.800 jalur A. Jadi memang kendaraan bus tersebut berisi 44 orang penumpang, 43 diantaranya adalah perempuan, 1 sisanya adalah laki-laki, kemudian 4 orang sisanya yang tidak tergabung dalam jumlah data penumpang adalah kru 3 diantaranya adalah kubes, kernet dan sebagainya, dan 1 diantaranya adalah sopir. Jadi bus tersebut dikabarkan terbakar pukul 7.25. Jadi bus tersebut mengangkut rombongan wisatawan asal Malang yang baru saja melaksanakan aktivitas liburan di Yogyakarta, yang saat konteks terjadinya insiden tersebut adalah hendak pulang ke daerah kawasan Kabupaten Malang. Jadi kronologinya adalah bus tersebut terbakar ketika hendak melakukan perjalanan pulang ke arah Malang. Dan berdasarkan catatan dari pihak kepolisian, Satuan PJR Polda Jatim, tidak ada korban jiwa ataupun korban luka dalam insiden tersebut. Hanya kerugian material dari kondisi bus yang terbakar hangus habis semuanya. Dan untuk dugaan penyebabnya, berdasarkan keterangan dari pihak Kanit PJR 4 Jatim, yakni AKP Rahmat Budiarto, bahwasanya hasil keterangan saksi dari sopir dan penumpang adalah api bersumber dari bagian belakang bus. Jadi memang percikan api muncul dari bagian belakang bus yang di tengah raya adalah bagian mesin utama yang berada di bagian sisi penumpang bagian belakang bus yang terbakar tersebut. Dan untuk
keterangan lebih lanjut dari pihak kepolisian, pihak kepolisian masih tetap melakukan penggalian informasi dan melakukan olah TKP yang dilakukan bersama dengan tim lapor untuk semacam memastikan langsung apakah memang benar itu korsleting atau ada penyebab lain yang patut untuk disampaikan pada masyarakat. Dan kami sampaikan kembali tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, korban luka ataupun korban jiwa tidak ada, dan para penumpang yang berhasil selamat itu langsung dibawa dievakuasi menggunakan bus cadangan, dibawa langsung diantar ke daerah Malang tempat asal mereka. Kemudian untuk kendaraan bus yang teronggok dalam keadaan hangus dievakuasi ke kantor tol di Purwodadi, dan pihak sopir, kru dan lain sebagainya masih menjalani mekanisme penyidikan untuk menggali keterangan lebih lanjut untuk menguak insiden kebakaran bus tersebut. Semacam itu dia yang bisa kami laporkan. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Luhur Pambudi untuk laporan Anda dari Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update hari ini. Antara masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News esok hari hanya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.